Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Ilhanatus Saadah dengan NIM C2C021062 dan Dimas Pratama dengan NIM C2C021071, Syafa Anes Pratama dengan NIM C2C021074 dan Tri Argo Putra Widiandaru dengan NIM C2C021069. Di sini akan mempresentasikan tentang application layer. Application layer merupakan layer atau lapisan teratas pada model OSI reference ketika user akan mengirimkan pesan dan menjadi layer atau lapisan terakhir pada sistem OSI reference model ketika user akan menerima sebuah pesan. Sesuai dengan namanya, application layer merupakan layer atau lapisan yang bekerja pada program-program tertentu, di mana application layer sendiri bekerja pada komputer server ataupun komputer klien. Terdapat 7 model OSI layer dan fungsi setiap layernya yang berbeda-beda. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dimas Pratama. Fungsi dari application layer. Application layer sendiri memiliki beberapa fungsi dan tugas utama. Berikut ini adalah beberapa fungsi juga tugas utama dari application layer. Yang pertama, sebagai alat pengumpul informasi dan data yang dikirimkan melalui jaringan. Fungsi pertama, application layer merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai pengumpul keseluruhan informasi dan data yang diterima dan yang akan dikirim melalui sebuah jaringan. Ketika user akan menerima data, receiver atau recipient, maka application layer akan mengumpulkan seluruh data yang telah sampai untuk kemudian dimunculkan di dalam aplikasi tertentu. Begitupun sebaliknya, ketika user akan mengirimkan data, maka application layer akan mengumpulkan keseluruhan data di dalam aplikasi tertentu dan kemudian meneruskan data tersebut ke presentation layer untuk didefinisikan dan diproses lebih lanjut ke dalam jaringan. 2. Sebagai user interface dalam menampilkan data dan informasi. Fungsi berikutnya dari application layer adalah sebagai user interface. Apa gunanya pendefinisian data dan penyajian data yang dilakukan oleh layer presentation? Namun user tidak dapat membaca dan melihat data tersebut. Karena itu, setelah presentation layer menyajikan data, application layer akan bekerja dalam menampilkan data yang tersaji tersebut di dalam sebuah user interface atau bisa di sebuah aplikasi, program, ataupun sistem-sistem tertentu. Sehingga data yang tersaji bisa dilihat dan diamati langsung oleh usernya. Protokol yang bekerja pada application layer. 1. Protokol DNS. Protokol pertama yang bekerja pada application layer adalah protokol DNS. DNS merupakan kepekaan dari domain name system. Sesuai dengan namanya, protokol DNS ini merupakan salah satu protokol yang sangat penting di dalam jaringan komputer. Karena DNS membantu mendefinisikan IP address pada tiap-tiap komputer, sehingga semua komputer dapat saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan IP address. 2. Protokol HTTP. HTTP atau yang merupakan kependekan dari Hypertext Transfer Protocol merupakan salah satu protokol yang paling populer dan paling sering kita temui. HTTP merupakan protokol yang digunakan pada web browser untuk mengambil atau memanggil sebuah halaman atau situs web yang disusun dengan menggunakan sistem HTML. HTTP merupakan protokol yang tersambung ke dalam www atau World Wide Web dan merupakan bagian penting dari protokol internet. 3. SMTP atau P0P3. SMTP dan juga P0P3 adalah salah satu protokol yang penting dalam hal berkirim surat elektronik atau email. Seperti contoh di atas, application layer bekerja pada email client. Karena itu, protokol yang digunakan pada email client juga merupakan protokol yang bekerja pada application layer. 4. FTP. FTP merupakan kependekan dari File Transfer Protocol. FTP merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan pengiriman atau pentransferan data di dalam sebuah jaringan internet. Dengan menggunakan protokol FTP ini, maka user dapat mengirimkan file dan juga data ke komputer lainnya hanya dengan menggunakan aplikasi saja, tanpa perlu repot menggunakan flash drive. 5. DHCP. DHCP merupakan kependekan dari Dynamic Host Configuration Protocol.
yang merupakan protokol yang digunakan untuk membantu melakukan konfigurasi terhadap alamat IP dari komputer Anda di dalam sebuah jaringan komputer. Yang keenam, Telnet. Telnet atau Telecommunication Network merupakan protokol yang banyak digunakan untuk melakukan akses jarak jauh terhadap suatu komputer atau remote. Fungsi Telnet sendiri cukup berperan penting dalam sebuah jaringan komputer karena dapat menjalankan komputer dari jarak jauh tanpa perlu meremote langsung ke tempat di mana komputer itu berada. Mungkin cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.